Pemirsa, dua jasad ditemukan tewas di bagasi sebuah mobil mewah di Subang, Jawa Barat. Kedua korban merupakan ibu dan anak perempuannya. Keluarga korban kasus dugaan pembunuhan ini histeris saat polisi mengevakuasi ibu dan anak yang tewas dalam mobil. Polisi yang tiba langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Anak yang tewas bersama ibunya didapati tidak mengenakan busana. Menurut warga, kedua mayat pertama kali ditemukan oleh suami korban yang baru pulang dari luar kota. Awal, saya tahu dari warga, dari RT 4, RT 18. Ini lokasi terjadinya pembunuhan ini, RT 18, RW 03, Dusun 2 Ciseti, Desa Jalan Caga. Jam 7:30 saya dikasih tahu oleh RT-nya bahwa telah terjadi perampokan awalnya. Kemudian saya ke TKP, ternyata memang sudah terjadi adanya satu mayat. Awal ketahuan di mobil itu ada satu mayat. Diperkirakan Ibu Tuti. Sementara itu, suami korban mengaku melihat kondisi rumah berantakan sebelum akhirnya menemukan jasad istri dan anaknya di dalam mobil. Sayang saya, Amel kemana? Nggak tahan itu. Saya cari-cari takut di mana gitu anak itu saya. Saya lihat udah itu kelihatan setelah itu ada banyak berceceran darah. Nah ini mungkin ada pembunuhan. Kedua korban disemayamkan di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, Jawa Barat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi mengenaskan. Diduga jenazah merupakan korban perampasan dengan kekerasan. Warga Desa Tengah, Kecamatan Utan digegerkan dengan penemuan jasad seorang nenek dengan kondisi bersimbah darah di kebun jagung. Saat diperiksa petugas terdapat luka senjata tajam di bagian tangan dan leher korban. Korban berinisial SR 60 tahun warga desa setempat. Usai olah TKP, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Berdasarkan luka di tubuh korban dan perhiasan yang hilang, diduga nenek SR merupakan korban perampasan dengan kekerasan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan menangkap 2 orang yang diduga terlibat pembunuhan korban. Untuk saat ini, dari saksi yang sudah kita periksa, ada 3 saksi, ini sedang juga maraton kita periksa. Ada informasi 1 orang inisial A, ya, itu sudah kami amankan. Nah, dari orang yang kita amankan ini sudah kita bawa ke Polres dan sudah kita dalami apakah yang bersangkutan adalah diduga sebagai pelaku, karena ada beberapa informasi dari saksi kunci yang kita peroleh keterangan itu mengarah kepada yang bersangkutan. Dan ini kita dalami apakah betul yang bersangkutan yang kita amankan adalah tersangkanya. Dan kemungkinan juga tidak sendirian kalau dari informasi saksi kunci yang kita peroleh informasi. Berdasarkan keterangan 2 tersangka, saat ini polisi tengah mengejar 1 orang lagi yang diduga terlibat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Seorang siswi SMK di Padang Sidempuan, Sumatera Utara meninggal dunia setelah memasang kawat pada giginya. Polisi turun tangan untuk memastikan penyebab kematian siswa SMK tersebut. Suasana duka masih menyelimuti kediaman pasangan suami istri Risman Waruhu dan Junior di Jalan Rimba Shopping, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Mereka kehilangan anak keduanya, Weni Ati Waruhu, usia 17 tahun. Diduga putri mereka meninggal akibat infeksi kawat gigi. Korban memasang kawat 3 pekan lalu, namun setelah 2 pekan korban mengeluh sakit pada bagian mulut hingga membuat korban kesulitan untuk makan dan minum. Karena tidak tahan, korban mencabut kawat giginya secara paksa. Setelah sepekan, luka pada mulut korban semakin parah dan akhirnya korban meninggal dunia. Itu dicabutnya, baru berdarah lah sampai 3 hari. Berdarah. Aku kasih letong apa, pisilin sama antalgin kan, sembuh.
Gak kukasih lagi, pas 1 kali kukasih. Nah, sembuh lah. Baru berdarah sih, sekali lagi kan. Berdarah tuh nggak kukasih lagi, takut aku, sedangkan makan pun nggak mau dia karena udah apa bibirnya kan, udah agak rusak dia bibirnya itu. Udah berapa lama dia pasang behel? Mungkin 2 minggu, entah 3 minggu, 3 minggu rasa. Kasus kematian diduga akibat kawat gigi ini tengah diselidiki pihak kepolisian Resort Padang Sidumpuan. Dari Padang Sidumpuan, Sumatera Utara, Indra Siagian, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari bayi 3 tahun yang hilang dalam kecelakaan speedboat di Sadai, Bangka Belitung. Sebelumnya sebuah speedboat berpenumpang 4 orang terbalik diduga akibat cuaca buruk. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban hilang atas nama Ilham yang baru berusia 3 tahun. Balita tersebut merupakan korban terbaliknya speedboat berpenumpang 4 orang diduga akibat cuaca buruk pada Selasa kemarin. 3 penumpang selamat diketahui merupakan orang tua dan adik Ilham. Tapi yang 3 terselamatkan, yang 1 belum terselamatkan. Sampai dengan detik ini, tim dari Polair, dari Pol Sade dan dari Polsek kita turunkan untuk mencari dan bantuan dari Basarnas. Diduga kecelakaan disebabkan oleh cuaca buruk yang melanda perairan Sadai. Warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi diimbau untuk waspada dan berhati-hati dengan cuaca buruk yang kerap melanda wilayah ini. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. 36 pendaki terjebak di Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara usai mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena regu penyelamat harus menerjang air sungai yang meluap. Tim gabungan Basarnas Kendari berjuang menerjang aliran sungai yang meluap untuk menyelamatkan 36 pendaki yang terjebak. Para pendaki ini terjebak setelah menggelar upacara HUT RI ke-76 di puncak Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pendaki dievakuasi saat hendak melewati aliran sungai kedua sekitar pukul 2 dini hari. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai-sungai meluap dan arusnya sangat deras. Mereka adalah komunitas pecinta alam Sampara yang sebagian besar berstatus sebagai mahasiswa. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun dalam kondisi kedinginan akibat hujan dan kelaparan karena sudah kehabisan persediaan logistik. Adanya luapan sungai yang harus mereka lewati untuk bisa mencapai perkampungan terdekat, karena mereka untuk bisa mencapai perkampungan terdekat itu harus melewati 3 sungai. Sementara hujan di sekitar Gunung Amonggedo itu cukup tinggi intensitasnya sehingga ketiga sungai tersebut meluap dan mereka tidak bisa kembali ke desa terdekat. Para pendaki dilaporkan berada di Gunung Amonggedo sejak 16 Agustus dan menggelar upacara pengibaran pada 17 Agustus. Namun setelah berniat turun, para pendaki tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat curah hujan tinggi yang memicu aliran sungai meluap disertai arus deras. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Mutarudin, iNews melaporkan. Akibat hipotermia, 2 orang pendaki di Gunung Bawah Kareng di Goa, Sulawesi Selatan meninggal dunia. Sementara 1 pendaki masih dalam pencarian tim Basarnas. Keluarga salah satu pendaki yang meninggal dunia akibat mengalami hipotermia saat mendaki di Gunung Bawah Kareng masih menunggu di rumah duka. Di Jalan Melati, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ibu korban terus menangis menunggu jasad anaknya tiba usai dievakuasi dari pos 7 Gunung Bawah Kareng. Stephen korban berangkat bersama 8 orang untuk melakukan upacara kemerdekaan di puncak Gunung Bawah Kareng. Terus ini pertama kalinya almarhum naik gunung kah atau sudah sering? Sudah sering dia pergi Tandra Lili, Pimalino, tapi tidak pernah mendaki. Meski dilakukan penyekatan di jalur masuk Lembana,
8 rombongannya lolos dari petugas dan berhasil melakukan pendakian. Setelah di cross check ke pihak keluarga, menjelaskan bahwa yang meninggal itu adalah Stephen dan Zainal. Jadi untuk satu rekannya yang bernama Rian saat ini yang masih dilakukan penyisiran di Gunung Bawah oleh tim SAR dengan membawa satu rekannya untuk menunjuk lokasi tempat di mana laki Rian berada. Sementara itu, aparat Polres Goa yang melakukan penyekatan mengatakan korban berangkat menuju puncak Gunung Bawah Karaing pada Minggu dini hari tanggal 15 Agustus 2021 dan lolos dari penyekatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Seorang pria tega menyetubuhi anak kandungnya selama 4 tahun. Kasus terungkap setelah anaknya memberanikan diri melapor ke polisi. Polisi menangkap NS atau Mangsu, warga Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Bali. Tersangka ditangkap setelah diadukan anaknya yang menjadi korban persetubuhan tersangka selama 4 tahun. Persetubuhan dilakukan sejak tahun 2017 ketika korban masih berusia 15 tahun. Selain disetubuhi di rumahnya, korban juga disetubuhi di sejumlah penginapan. Bapak 5 anak ini mengaku hanya menyetubuhi anak pertamanya. Lanjur. Oh gitu. Mabuk apa? Mabuk? Ya, enggak minum. Oh gitu. Sudah berapa kali diajak? Beda. Berapa, Pak? 4 tahun berarti ya? 4 tahun berarti ya? Diajak di rumah sendiri? Ya. Apa di luar? Ya di rumah. Itu istri lagi ngapain, Pak? Kok bisa sama anak? Jualan. Perbuatan bejat pelaku terhadap anak pertamanya sudah tidak terhitung. Pelaku selalu memaksa anaknya untuk melayaninya dengan alasan agar tidak salah pergaulan. Sekarang kita tahu, baru inilah baru tahu, karena setelah 4 tahun kan istrinya kan juga kerja di pasar ya, jualan nih kalau saya ini. Jadi setelah pada saat istrinya nggak ada, pelaku melakukan hal tersebut kepada anaknya. Tersangka yang bekerja serabutan selalu mencari kesempatan menyetubuhi anak kandungnya saat istrinya berjualan di pasar. Korban yang tertekan dengan ulah bejat ayahnya akhirnya berani melaporkan ke polisi. Dari Buleleng, Bali, Pande Wismaya, Ainus melaporkan. Seorang marbot masjid di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah mencabuli belasan anak di bawah umur. Ironisnya, pelaku yang sudah lanjut usia mencabuli korbannya di masjid tempat ia bekerja. Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tega memperkosa gadis difabel yang merupakan tetangganya. Korban diancam akan dibunuh jika tak melayani nafsu bejat tersangka. Mulyadi, usia 50 tahun, warga asal desa Tunggul Pandean, Jepara, Jawa Tengah, ditangkap tim Satreskrim Polres Jepara. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ini diamankan karena tega memperkosa gadis berinisial SS yang merupakan tetangganya. Korban diperkosa di rumahnya sendiri yang sedang sepi. Ironisnya, korban merupakan penyandang disabilitas, sementara pelaku telah memiliki istri dan anak. Menurut pengakuan pelaku, korban sempat menolak, namun terpaksa melayani nafsu bejatnya setelah diancam akan dibunuh. Dia menolak waktu itu, Pak? Menolak, Pak. Menolak? Satu kali terus ketangkep itu saya itu. Iya, contohnya. Contohnya biar kelihatan. Pelaku masuk ke rumah korban selaku penyandang disabilitas, di mana korban langsung dikodekan seperti menggorok leher. Bahasa kita diancam. Oleh karena itu, korban ketakutan dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Perbuatan pelaku diketahui warga yang langsung menyerahkannya ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, Ainus melaporkan. Perpanjangan PPKM, restoran diperbolehkan melayani makan di tempat selama 30 menit. Ainus Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.